Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, dengan Dendi. Dalam video saya kali ini, kita membahas tentang peradaban, masih membahas tentang peradaban kuno dunia. Nah, namun sebelum saya mulai, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa semoga kondisi negara kita semakin baik. Dan tak lupa untuk para viewers sekalian, terima kasih yang masih setia menunggu video-video dari saya dan juga para subscriber saya yang tentunya ingin mendapat pengetahuan-pengetahuan baru tentang sejarah. Oke, saya doakan juga para viewers selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Udah lama nih saya udah nggak bikin video, berhubung karena banyaknya kegiatan di tempat saya bekerja ini, maka baru saat ini saya membuat video kembali untuk saya upload ke channel saya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Bantu saya untuk dapat mengembangkan video ini lebih baik dari sebelumnya. Oke, kita mulai. Peradaban Sungai Kuning. Oke, ini adalah gambaran tentang peradaban di Asia, khususnya pada era kuno, or kita sebut sebagai ancient, ancient cuy, sebutannya ancient, tapi tunggu sebentar ya, maklum, ini tadi saya udah setel malah susah. Oke, peradaban Sungai Kuning dimulai di wilayah sekarang yang dikenal sebagai China atau Tiongkok. Itu dimulai di Sungai Kuning yang membawa lumpur di sepanjang aliran sungai yang menyuburkan tanah. Jadi Sungai Kuning ini bukan ibaratnya sungainya emang harus berwarna kuning, tapi serupa atau seolah-olah seperti warna kuning sejauh kita memandang. Sama halnya ketika ada istilah laut hitam atau disebut laut merah dan lain sebagainya, itu kan penyebutan tersebut kan karena adanya pemandangan yang kita lihat di lokasi tersebut. Sungai Kuning ini membentang sepanjang kurang lebih 5.464 km dan menjadi tempat yang cocok untuk para penduduknya bercocok tanam atau melakukan kegiatan pertanian. Nah, seperti yang ada di peta, ini kan kita lihat Sungai Kuning ini atau disebutnya sebagai Yangtze. Ya, mohon koreksi jika saya salah ya. Nah, ini adalah sungai yang cukup panjang alirannya dan dapat dikatakan sebagai sungai yang membawa berkah bagi peradaban-peradaban di sekitarnya atau masyarakat di sekitarnya. Karena apa? Satu, memenuhi kebutuhan makanan, kemudian memenuhi kebutuhan transportasi, dan juga memenuhi kebutuhan energi, khususnya pada era sekarang ya, kalau kita bicara tentang listrik. Kemudian letak geografisnya itu wilayah utara, wilayah Mongolia, kemudian ada Asia Tenggara di selatan, Samudra Pasifik di sebelah timur, dan barat kawasan India atau Asia bagian selatan, ya, seperti Nepal, Bhutan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Mau nggak jalan? Kalau kita bicara kebudayaan Cina atau kebudayaan Sungai Kuning, kita memang tidak lepas dari istilah pemerintahan, yaitu yang bernamakan dinasti. Nah, berhubung dinasti ini sangat banyak, mungkin saya tidak membahas secara keseluruhan. Mungkin para viewers bisa membaca dinasti ini dari beberapa referensi lain yang mungkin kalian akan temukan di dunia maya ataupun mencari bukunya tentang dinasti. Dimulai dari dinasti Xia, Shang, hingga Zhou. Nah, dapat dikatakan sesungguhnya kebudayaan Sungai Kuning atau Cina ini itu pada dasarnya berupa banyaknya kerajaan-kerajaan kecil. Nah, kerajaan-kerajaan kecil ini yang akhirnya nanti dijadi satu menjadi Cina yang besar. Itu. Kenapa bisa demikian ya? Karena satu, ya perbedaan kepentingan dalam hal politik dan lain sebagainya yang membuat Cina itu belum bersatu menjadi sebuah nation ketika itu. Nah, kemudian dinasti yang lainnya ada tiga, agak licin.
Oke, ada dinasti Qin, ya, kemudian ada dinasti Han, Tang, dan Song. Yang masing-masing ini memiliki peranan dan peranan dan juga dampak yang berbeda-beda di setiap dinasti. Tapi yang jelas setiap dinasti banyak cerita yang bisa diperoleh. Oke, kemudian ada dinasti Mongol atau Yuan. Oh, kok ada Mongol? Berarti dia bukan orang Cina kan? Memang, mereka adalah orang Mongolia, tetapi mereka membuat semacam dinasti baru yang mengibaratkan sebagai suksesor dari dinasti sebelumnya. Karena memang didirikan oleh Kubilai Khan atau yang dikenal sebagai cucu dari Genghis Khan. Jadi kalau kita bicara Genghis Khan ini seorang tokoh yang menarik karena dia ditakdirkan berdasarkan referensi yang saya temukan atau sumber-sumber yang saya cari. Genghis Khan ini lahir dengan tangan mengepal darah maksudnya darah hari-hari mungkin seperti itu ya. Mengepalkan darah dan ditakdirkan dia akan menjadi penguasa dunia. Blar 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 ya. Ilustrasinya kayak petir gitu. Itu contoh aja ya. Gitu. Nah, dinasti Mongol ini ya tentunya mengalahkan dinasti yang sebelumnya melalui jalan peperangan. Dan pada era Mongol ini mungkin hanya saya sampaikan sedikit ya. Dinasti Mongol inilah ekspansi dilakukan secara besar-besaran. Mulai dari Jepang walaupun gagal, kemudian ke wilayah Asia Tenggara sampai akhirnya ke wilayah Nusantara atau Indonesia. Dimana kalau para viewers tahu ketika belajar sejarah Indonesia pasti ada hubungannya tentang kerajaan Singosari dan Majapahit. Ya, karena pada periode tersebut pada akhir kekuasaan Singosari kan terdapat kunjungan dari delegasi Cina yang menyatakan ingin melakukan kerjasama dengan cara kerajaan Singosari ini harus membayar upeti kepada Mongol atau dinasti Yuan ini. Namun sayang ditolak sampai akhirnya utusan dari Kubilai Khan ini diperlakukan tidak baik oleh penguasa lokal yaitu Kertanegara. Dan sampai akhirnya kabar mereka kembali ke Cina dan lapor bla 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 bla. Oke, kita akan serang. Ya, we going to attack. Ya, kita akan attack tuh kerajaan tersebut. Namun sayangnya karena tidak tahu, maka pasukan Mongol ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk mengalahkan Jaya Katuang yang ketika itu berhasil mengalahkan Kertanegara. Dan karena hal itu dimanfaatkan, maka tidak pelak tentara Mongol akhirnya juga terusir kembali setelah Raden Wijaya melakukan serangan kepada mereka. Oke, kemudian ada dinasti Ming, ya ini salah satu yang terkenal yang kebijakannya adalah memindahkan ibu kota dari Nanking ke Peking. Nah, tentunya yang terakhir adalah dinasti Manchu. Dinasti Manchu ini adalah dinasti asing, maksudnya asing karena berasal dari wilayah Manchuria yang berhasil meruntuhkan Ming. Dinasti Manchu mencapai masa kejayaannya pada Kaisar Kangxi dan Shilong. Namun pada 1911 terjadi namanya Revolusi Cina. Nah, ini adalah fase-fase periode terakhir keberadaan dinasti Manchu dengan kaisar terakhirnya adalah bernama Henry Puyi. Karena kok namanya Henry? Kan bukan Cina banget. Ya karena mungkin kedengaran lebih lebih enak didengar mata mungkin dengar telinga itu ya. Ya karena memang faktor pengaruh barat ya yang membuat nama kaisarnya itu ada nama Henry-nya. Makanya Henry Puyi ini dikenal sebagai the last emperor of China. Mungkin para viewers yang suka film mungkin bisa searching film dengan judul yang sama berjudul The Last Emperor, cuman nontonnya harus agak sabar karena durasinya kurang lebih 3 jam. Ya, 3 jam itu lumayan. Ya, mungkin dari situ para viewer bisa melihat ya, mereview sendiri film tersebut mengenai kenapa kok Puyi diangkat sebagai seorang kaisar di usia di bawah 5 tahun. Ya. Dan dapat dikatakan pula akhir dari dinasti kekaisaran Cina memang tidak lepas dari dinamika yang terjadi di dunia saat itu yang penuh dengan gejolak-gejolak nasionalisme. Oke, lanjut.
Oh ya para viewers, bagi para viewers yang belum menonton video-video saya di channel-channel video saya di channel saya, silahkan nanti linknya akan saya tampilkan di atas. Oke, oke, ini ada beberapa tokoh-tokoh terkenal dan saya skip aja biar cepat. Hasil kebudayaannya ya salah satunya perjalanan mencari kitab suci ya, Sung Gokong dan sebagainya. Lalu ini adalah hasil kebudayaannya dari Istana Kaisar, Dewa Langit, dan Tembok Besar Cina. Makanya Cina ini dapat dikatakan pelopor bagi bagi keberadaan kebudayaan di sekitarnya. Sebagai contoh Korea misalnya, dinasti Korea itu juga mengadaptasi beberapa hasil kebudayaan Cina, mulai dari bentuk tulisan, bangunan, dan lain sebagainya yang tentunya disesuaikan dengan kebudayaan mereka sendiri. Jepang pun juga sama. Jepang pun juga mengadaptasi kebudayaan-kebudayaan Cina. Ya, mulai dari kepercayaannya itu ya contoh Buddha ya kan. Kemudian mengadaptasikannya menjadi Shinto. Itu sejauh yang saya tahu seperti itu. Kemudian apa bangunan dan lain sebagainya, kisah-kisahnya yang mirip dan sebagainya. Namun yang jelas Cina ini dapat dikatakan sebagai salah satu peradaban tertua di Asia. Yang tentunya sebagai pembelajaran kita adalah apa yang mereka buat menjadikan warisan bagi masyarakat dunia untuk kita ketahui sampai saat ini. Salah satunya bangunan kan, bagaimana tembok besar Cina itu dibangun, tujuannya apa, kemudian mengapa memanjang bentuk tembok, seperti itu. Itu gambaran yang perlu kita telusuri. Kalau yang saya tahu sendiri, tembok besar ini dibangun tujuannya untuk membendung serangan dari bangsa luar, kayak misalnya Mongol. Kenapa? Karena ketika itu kan strategi defensif dari militer pada saat itu kan masih mengedepankan perang yang sifatnya statis itu. Ya, statis yaitu menggunakan benteng-benteng pertahanan untuk diserang. Seperti itu. Oke, mungkin ini aja ya para viewers bagi saya untuk menyampaikan video tentang kebudayaan kuno dunia secara singkat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini, mungkin ya mungkin masih ada awkward ya, agak awkward. Ya maklum, saya udah lama nggak bikin video karena banyaknya kesibukan ya ngurus-ngurus kelas 12 yang sedang mau ujian, jadi ini agak terlantar sedikit videonya. Namun tetap doakan saya dengan cara mendukung saya dengan klik like, share, dan subscribe channel saya. Bantu saya agar dapat mengembangkan channel ini lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih, saya doakan kepada para viewers selalu sehat ya. Oke, saya ucapkan kembali lagi terima kasih. Tetap positif, tetap semangat, dan jangan lupa untuk makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan